Baik, perkenalkan nama saya Ado Putra Litan Bagus Rafli dengan NIM 20101138. Di sini saya akan membuat proses ETL menggunakan Pentaho dengan dataset yang sudah disediakan. Pertama kita klik open, kita klik new transformation. Nah, di sini kita cari dulu CSV file input. Nah, jika sudah, kita setting dulu untuk ini, kita browse, kita cari file yang sudah kita download. Saya taruh di C, itu di user ya, di user di bagus. Lalu kita cari filenya di download, mana tuh download. Nah, download kita cari file CSV nya. Nah, ini retail data transaction. Oke. Nah, di sini sudah. Coba kita klik get file untuk menampilkan field apa saja yang terdapat pada data tersebut. Nah, di sini terdapat 3 file, yaitu customer ID, transdate, dan transamount. Kita coba preview. Nah, sini sudah tampil. Di sini kita akan mengurutkan sesuai yang diminta. Oke, kita close dulu. Kita klik OK. Lanjut ke proses selanjutnya adalah menambah select value. Nah, pada select value kita setting pada namanya dulu, kita ganti menjadi ubah tipe data. Nah, di sini kita akan mengubah tipe datanya. Lalu ke tab metadata. Di sini field name-nya kita gunakan sesuai yang sudah tersedia, customer ID, lalu transdate, terakhir baru transamount. Dia akan kita rubah namanya menjadi customer. Lalu untuk transdate biarkan saja. Lanjut untuk tipe, kita gunakan string. Untuk transdate kita gunakan date, lalu transamount integer. Lalu terakhir pada bagian format di transdate-nya kita gunakan ini. Oke, kita ketik dulu ya, dd. Salah. M besar. Lalu setelah itu klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan kalkulator. Nah, di sini kita setting beberapa untuk kalkulatornya. Di sini ada beberapa file yang harus ditambah. Seperti fieldnya kita tambah month untuk tahun, karena kita akan menyortir file ini menjadi transaksi per tahun dan per bulannya. Selanjutnya pada calculation kita gunakan month of date.
dan years kita gunakan years of the day. Lanjut, transfer type field, value type. Ini menggunakan tipe integer dan value type-nya juga menggunakan integer. Trans date Oke, lanjut, kita setelah selesai kita klik OK. Nah, lanjut ke selanjutnya, kita buat lagi select value. Nah, di sini kita setting juga. Di sini select value-nya kita klik. Nah, di sini kita hapus untuk transdate-nya, kita hapus, jadi yang ada cuma customer, transmount, mount, dan year. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada tab berikutnya kita akan menambahkan sort row. Sort row. Nah, di sini kita setting juga. Di sini kita klik get field. Nah, di sini kita akan menggunakan customer, mount, dan year. Ini kita hapus saja berarti. Nah, kita menggunakan 3 field aja untuk saat ini. Lalu kita ganti juga di sini menggunakan data sort biar gampang. Karena di sini kita akan memfilter dari data yang sebelumnya, data sort. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menggunakan kita akan melakukan aggregation atau bisa disebut agregasi. Nah, di sini kita menggunakan tools yang bernama group by. Oke, group by. Di group by kita juga setting untuk ini, kita hapus trans amount-nya. Jadi ada customer, mount, dan year. Lalu untuk sini kita tambah total underscore transaction. Lalu di subjek kita menggunakan trans amount, lalu tipenya adalah sum. Oke, kita klik OK. Nah, ada notice, kita bisa skip lalu close. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tabel output. Kita gunakan untuk menampilkan tabel yang bisa kita tampilkan nanti. Tabel output atau tabel output. Ini tabel output. Udah. Ini perlu kita ganti grid. Tabel output di sini kita menargetkan target connection. Kita pertama menambah connection dulu di awal. Nah, tunggu. Oke, agak lambat. Oke.
Oke, di sini karena sebelumnya sudah saya setting, jadi kita langsung setting untuk connection type-nya menggunakan MySQL. Nah, di sini gunakan local database. Untuk hostname kita gunakan localhost saja. Database name. Di sini saya menggunakan database name tugas _bi_etl. Lalu di sini karena kita lokal, kita bisa gunakan root saja untuk nama username. Lanjut ke kita klik tes dulu. Oke, kalau tandanya seperti ini artinya connection sudah berhasil dilakukan. Lalu klik OK. Kita klik OK saja. Nah, di sini ada target skema dan target tabel. Kita perlu menyeting target tabelnya dulu. Kita browse, kita cari di local database nama tabel yang sudah kita buat di database MySQL. Di sini saya menggunakan nama fakta underscore penjualan, lalu klik OK. Nah, otomatis pada target skema juga akan terisi database yang saya gunakan. Lanjut pada database field. Nah, di sini juga perlu dicentang. Nah, untuk database field kita gunakan customer, lalu yang kedua amount, year, dan terakhir adalah total transaction. Kita sebenarnya juga bisa menggunakan tombol di samping yaitu get field untuk menampilkan semuanya. Saya lupa tadi. Oke, kita lanjut. Pada total transaction kita ganti menjadi total transaction. Customer juga sama, customer. Stream fieldnya amount juga pakai amount. Pada year kita gunakan year. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa tes dulu untuk preview pada hasil dari proses tadi apakah berhasil. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Pada data sini sudah terstruktur. Jadi customer CS1112 pada bulan Januari tahun 2015 melakukan total 39 transaksi. Nah, di sini terlihat data sudah terstruktur sesuai dengan permintaan. Lalu kita stop saja. Nah, di sini kita akan tes juga pada SQL Yoke untuk memastikan bahwa database dari data yang sudah kita set tadi agar tersimpan pada database yang kita buat. Nah, di sini kita refresh masih. Oke, kita coba dulu hapus pada tabelnya, kita trans tabel, yes. Oke, kita refresh. Nah, sini masih 0 ya. Oke. Nah, di sini kita ulang prosesnya. Kita lanjut ke Pentaho. Kita akan run dari awal. Oke, kita run. Yes. Nah, kita simpan dulu untuk filenya. Kita namai tugas underscore etl roughly, itu aja. Oke, save. Nah, kita tunggu proses runnya hingga selesai untuk melakukan proses simpan pada tabel output yang akan mengarah ke MySQL. Nah,
prosesnya agak sedikit lama ya. Oke, sudah sampai sini prosesnya agregasi output. Nah, di sini artinya transformation has been finished, artinya proses sudah selesai. Kita cek pada database, coba kita refresh. Nah, di sini data sudah masuk ke database. Jadi proses penyimpanan data pada Pentaho melalui tabel output yang sudah dibuat ini sukses. Sekian dari presentasi dan praktek saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.